Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita kira-kira. Subhanallah jamaah sekalian, begitu banyak nikmat Allah berikan pada kita semua. Di antaranya Allah berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan sehingga bisa kita hadir pada hari ini untuk kita menegakkan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sering kita dengar orang mengatakan kamu telah berbuat zalim. Sungguh engkau telah berbuat kezaliman. Banyak sekali kita dapatkan orang mengatakan engkau telah berbuat kezaliman, engkau telah zalim, engkau telah zalim. Jemaah sekalian, suatu ketika dalam kitab syarah hadis Allahumma inni zalamtu nafsi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang masalah doa ini jemaah sekalian. Dalam kitab itu Syekhul Ibnu Taimiyah membawakan sebuah kisah bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW membacakan kepada sahabatnya sebuah ayat yang berisi tentang kata-kata zalim ini. Rasulullah SAW membaca alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma tala Rasulullah SAW hadhihi ayat syakka dalika ala sahabat. Tatkala Rasulullah membacakan ayat ini, para sahabat merasa susah. Mereka sangat sedih, mereka sangat susah sekali. Karena mereka berpikir sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsahu?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami tidak pernah menzolimi dirinya sendiri? Siapa di antara kami tidak berbuat zolim, menzolimi diri sendiri telah berbuat zolim? Kemudian Rasulullah membenarkan pemahaman sahabat ini. Mereka keliru dan memahami makna zolim dalam ayat ini. Rasulullah bertanya kepada mereka, alam tasma qaula abdis sholih libnihi wa huwa ya'iduhu. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang solih kepada anaknya tatkala dia memberikan pelajaran dan nasihat kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ayat ini jamaah sekalian Rasulullah langsung tafsirkan. Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang solih kepada putranya tatkala dia memberikan pelajaran dan nasihat kepadanya, wahai anandaku sayang, janganlah kamu berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan.
karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kesyirikan jamaah sekalian adalah perbuatan zalim yang paling besar. Kesyirikan, kita berdoa kepada selain Allah, kita meminta pada penghuni-penghuni kuburan, kita bertawakal kepada selain Allah, kita meminta pertolongan kepada yang kita anggap sebagai wali atau orang soleh yang sudah meninggal. Itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Bahkan para ulama katakan itulah syirkun akbar jamaah sekalian. Jadi kezaliman yang paling besar jamaah sekalian adalah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya dihukum marfu oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitabnya, dalam kitab As-Shahihah, dalam nomor hadis 1927, nomor 1927, Syekh Muhammad Nasir Albani membawakan sebuah hadis tentang manakah bentuk-bentuk kezaliman itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu salasatun, kezaliman itu ada tiga. Kezaliman itu ada tiga. Zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak Allah akan biarkan, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zulmun la yughfar. Kemudian kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zulmun yughfar, kezaliman yang diampuni. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya tersebut, amma az-zulmu la yughfar fa huwa syirku fa innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala, adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Allah tidak akan mengampuni orang-orang melakukan perbuatan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain pada dosa syirik itu jemaah sekalian. Adapun yang kedua, zulmun yughfar, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zulmul abdi baina abdi wa rabbih. Adapun kezaliman yang akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman yang dilakukan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kezaliman yang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sangat banyak sekali jemaah sekalian. Di antaranya misalnya kita meminum khamar, atau kita mengkonsumsi korba, atau bahkan kita mengkonsumsi misalnya rokok jemaah sekalian. Itu adalah perbuatan zalim pada diri kita sendiri. Belum lagi nanti kalau dia lakukan itu akan memudaratkan orang lain, maka bisa jadi nanti akan menjadi zulmun la yutrak atau zulmun la yatrukullah. Jadi jemaah sekalian, yang ketiga, zulmun la yutrak. Zulmun, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu, yang akan tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti akan dikisos jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis jemaah sekalian riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bertanya pada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi itu? Para sahabat menjawab dengan apa mereka ketahui. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Ya Rasulullah, yang kami anggap orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta sama sekali, orang pailit, orang yang jatuh bangkrut. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat ini. Jawaban sahabat ini dianggap keliru oleh Rasulullah. Mengatakan keliru. Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut kelak dari umatku di hari kiamat kelak adalah mayati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala madha hadza wa safaka dama hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi.
fa in faniyat hasanatu qabla ayyaqdiya ma'alai turiha min khatayahu fa turiha finnar. Nasallallahu. Jemaah sekalian, Rasulullah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bangkrut, orang-orang yang benar-benar pailit di kalangan umatku kelak di hari kiamat adalah orang yang membawa pahala solatnya. Misalnya dia solat jenazah, sebelum tentu solat yang wajib, sebesar bukit Uhud. Jemaah sekalian, sebesar bukit Uhud, sebesar bukit, sebesar gunung. Tetapi apa jemaah? Dia juga membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Tetapi apa di satu sisi? Kelak di hari kiamat dia telah mencaci maki si fulan, dia telah mencerca si fulan, dia telah menggibahi si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah memakan harta dengan cara yang batil. Jemaah sekalian, nas'alullah salamal afiyah. Karena tidak akan dibiarkan kezaliman antara hamba dengan hamba. Jemaah sekalian, itulah kezaliman tidak akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tetap akan diminta hisabnya, akan diminta kelak dikisos di hari kiamat. Jemaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya dan antum semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi selama kita hidup ini, selama hayat di kandung badan ini, apa saja kezaliman yang pernah kita lakukan, terutama kezaliman kepada orang lain, saudara kita. Jemaah sekalian, dari kehormatannya, dari hartanya, dari darahnya. Maka hendaklah kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita kembalikan semua yang kita zalimi itu. Kita memohonkan doa kalau kita orang yang pernah kita gibahi, orang kena kita kata-katai, kena kita tuduh dengan tuduhan dosa, maka kita doakan kebaikan dia. Kalau memang masih ada, kita minta maaf dengan sebaik-baiknya. Kita meminta agar apa jemaah sekalian? Agar nanti kelak tidak pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita akan diambil nanti oleh orang pernah kita zalim, orang pernah kita tampar, orang pernah kita pukul, orang pernah kita ambil hartanya, orang pernah tidak tuduh dengan tuduhan yang benar. Nasallallahu alaihi. Kalau sudah habis pahala kebajikan kita, baik dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, ukhidha min khotoyahum, akan diambilkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang pernah kita zalimi di atas dunia ini. Maka nanti akan dipikulkan ke pundak kita telah berbuat zalim kepadanya. Maka faturihafinnar. Nasallallahu. Dengan itu nanti Allah SWT akan lempar ke neraka. Nasallallahu aslamatu afiyah. Hadza aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua jemaah yang hadir untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk segera mengembalikan kezaliman yang kita lakukan pada saudara kita. Karena kezaliman kita kepada saudara kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut menghalangkan dan memaafkan kita. Abu Hurairah jemaah sekalian membawakan sebuah hadis yang jelas tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahaddathul yawma qabla an la yakuna dirhamun wala dinar." Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya min irdin au min syai'in. Di situ jelas Rasulullah SAW dalam hadis ini, barang siapa yang berbuat kezaliman, memiliki perbuatan zalim kepada saudaranya pada hari ini di dunia ini, dari kehormatannya, dia coreng kehormatannya, dia rusak nama baiknya,
au min syai'in, atau dari sesuatu apa saja kezaliman, baik yang kecil maupun yang besar. Min syai'in, sesuatu kezaliman kepada saudaranya. Falyatahallalul yauma, hendaklah dia segera minta penghalalan darinya pada hari ini. Pada hari di dunia ini, sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi harta emas dan perak, tidak sana, kecuali hanya hasanah dan sayyi'at. Fa in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri mazlimatihi, apabila dia memiliki amal yang solih, kebaikan, nanti akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman dia lakukan. Dan sebaliknya, apabila dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka nanti akan diambil ukhidha min sayyi'ati sahibihi faturiha alaih, nanti akan diambilkan keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang telah dia zalim di dunia ini, dan dilemparkan dia, disuruh pikul dia. Dengan itu sebenarnya hadis yang tadi akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jemaah sekalian dengan khutbah ini bermanfaat buat saya, terutama menyampaikan antum semua, agar kita muhasabah, sudahkah selama ini kita menegakkan atau meninggalkan 3 bentuk kezaliman ini. 3 bentuk kezaliman ini disebut oleh Rasul dalam satu hadisnya, yaitu tadi az-zulmu salasatun, kezaliman ada 3, yaitu kezaliman yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Kezaliman yang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh hamba dan dirinya. Berbuat zalim, kita semua sudah ketahui. Sebagaimana tadi sudah saya contohkan, di antara misalnya kita minum khamar, atau kita mungkin mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Tetapi tentunya akan bisa jadi nanti kalau hal itu dilakukan membuat mudarat, akan membuat mudarat kepada orang lain, tentu juga nanti akan tersangkut dengan itu, bahwa kita telah berbuat kezaliman kepada orang lain. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Hada ala sallu wa sallimu ala nabiyyikum ar-rahmatil muhda kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma aslih lana a'immatana wa wulata umurina. Allahumma waffiqhum lil amali bi kitabik wa ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqhum bitanatan salihatan yadulluhum ila kulli khair lima salaha lil islami wal muslimin lima salaha lil ibadi wal bilad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.